Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adelia, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPTJ atau dari Masin. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan program komunikasi dengan tema yang sangat relevan di dunia industri saat ini, yaitu strategi komunikasi proaktif berbasis customer experience dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam dunia komunikasi saat ini, perusahaan tidak cukup hanya menawarkan produk atau jasa saja, tetapi harus mampu menciptakan pengalaman yang baik bagi pelanggan. Oleh karena itu, perencanaan program komunikasi menjadi hal yang penting agar hubungan antara perusahaan dan pelanggan dapat terbangun dengan baik. Jadi kita langsung saja bedah poin-poin penting dalam perencanaan program ini. Bab 1, latar belakang strategi komunikasi berbasis customer experience. Jadi di sini ada transformasi interaksi pelanggan. Teknologi digital mengubah cara pelanggan menilai produk dan pengalaman interaksi secara menyeluruh. Jadi dapat dijelaskan bahwa saat ini pelanggan sudah semakin kritis dan menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan mereka. Pelanggan tidak hanya melihat produk, tetapi juga pengalaman yang mereka rasakan saat berinteraksi dengan perusahaan. Sekali lagi ada peran komunikasi proaktif. Komunikasi proaktif mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan menyampaikan informasi tepat waktu. Karena itu, komunikasi yang digunakan juga harus berubah. Dari yang sebelumnya bersifat menunggu atau reaktif, jadi harus menjadi lebih aktif dan proaktif. Artinya, perusahaan harus mampu berkomunikasi lebih dulu sebelum pelanggan merasa membutuhkan atau menyampaikan keluhan. Dan yang ketiga ada membangun loyalitas pelanggan. Pengalaman komunikasi yang personal dan konsisten meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada rumusan masalah yaitu strategi komunikasi proaktif, peningkatan customer experience, dan membangun loyalitas. Jadi biasanya rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan seperti bagaimana cara membuat strategi komunikasi proaktif dan bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pendekatan customer experience. Next, tujuan program. Jadi tujuan program ini ada meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang. Jelas ya, tujuan program pada bagian ini lebih mengarah pada upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Sedangkan manfaatnya adalah memberikan dampak positif baik bagi perusahaan maupun pelanggan itu sendiri. Sekarang kita ada di bab 2 yaitu analisis situasi program komunikasi. Jadi analisis situasi ini ada dua, yaitu analisis internal dan eksternal. Analisis internal organisasi berfokus pada sumber daya komunikasi seperti SDM, layanan pelanggan, dan teknologi pendukung organisasi. Jadi analisis internal organisasi itu dapat dilihat kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam hal komunikasi. Misalnya, perusahaan sudah punya media digital tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang untuk analisis eksternal organisasi itu meliputi perilaku pelanggan, perkembangan teknologi, dan persaingan yang memengaruhi strategi komunikasi. Jadi dapat dijelaskan untuk analisis eksternal itu kita dapat dilihat dari kondisi luar perusahaan seperti perubahan perilaku pelanggan yang lebih aktif menggunakan media digital dan menginginkan respon yang cepat. Selain itu, kompetitor juga menjadi faktor penting karena mereka mungkin sudah lebih dulu menerapkan strategi komunikasi yang lebih modern. Jadi di antara dua analisis ini ada strategi komunikasi efektif, itu mengintegrasikan hasil analisis untuk menciptakan komunikasi personal dan pengalaman pelanggan unggul. Analisis SWOT dan identifikasi target audiens. Jadi di sini beberapa elemen SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam program komunikasi secara menyeluruh. Kekuatan kelemahannya meliputi data pelanggan dan kanal digital, sedangkan kelemahan adalah kurang integrasi pesan dan minim personalisasi.
Peluang dan ancaman di sini ada peluang dari kesadaran pelanggan meningkat dan ancaman dari kompetitor dengan komunikasi lebih baik. Identifikasi target audiens adalah pelanggan aktif dengan preferensi digital, kebutuhan informasi cepat, dan keinginan personalisasi. Kita masuk ke bab 3 yaitu perumusan strategi komunikasi. Pada bab strategi komunikasi itu membahas bagaimana arah komunikasi yang dilakukan. Jadi pertama adalah tujuan komunikasi, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan emosional sebagai dasar loyalitas. Nah, kemudian pesan utama, itu pesan konsisten dan relevan, pesan harus sederhana, mudah dipahami dan mencerminkan kepedulian organisasi. Intinya, pesan yang cocok adalah menekankan bahwa perusahaan peduli dan memahami kebutuhan pelanggan, juga membangun kepercayaan. Komunikasi yang kuat menciptakan persepsi positif dan ikatan emosional dengan pelanggan. Pendekatan strategi dan pemilihan media. Yang pertama, pendekatan proaktif. Strategi komunikasi menekankan pendekatan proaktif dengan memberikan layanan dan edukasi pelanggan secara antisipatif. Selanjutnya, strategi omnichannel. Itu penggunaan media komunikasi terintegrasi seperti email, pesan instan, dan media sosial untuk menjangkau pelanggan secara efektif. Yang terakhir adalah pemilihan media berbasis audiens. Pemilihan media disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tujuan komunikasi untuk pengalaman yang lebih efektif dan bernilai. Nomor 4, rencana aksi dan implementasi program. Program utama dan taktik komunikasi. Nah, bab ini menjelaskan bagaimana strategi diterapkan dalam bentuk kegiatan nyata. Program utama bisa dilakukan misalnya notifikasi proaktif. Notifikasi dikirim setiap tepat waktu untuk memberikan informasi penting kepada pelanggan, meningkatkan respon dan kepuasan. Dan selanjutnya personalisasi pesan. Pesan disesuaikan menggunakan data pelanggan agar komunikasi terasa relevan dan personal bagi setiap individu. Selanjutnya, tindak lanjut pelanggan. Tindak lanjut memastikan kepuasan pelanggan dan membuka ruang untuk umpan balik konstruktif. Ada juga di sini taktik komunikasi, yaitu menggunakan pesan otomatis, survei kepuasan, dan konten edukatif untuk mendukung implementasi strategi komunikasi yang konsisten. Dan yang terakhir adalah timeline. Timeline juga perlu dibuat agar program berjalan terarah, misalnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang terakhir, bab 5 adalah evaluasi dan keberlanjutan program. Bab terakhir ini berisi cara untuk menilai apakah program berhasil atau tidak. Jadi indikator yang digunakan bisa berupa melalui kepuasan pelanggan, loyalitas, retensi, dan keterlibatan pelanggan dalam program komunikasi. Ada juga metode evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan survei, analisis data interaksi, serta pengumpulan umpan balik pelanggan secara sistematis. Jadi kita juga dapat manfaat evaluasi. Hasil evaluasi membantu menilai efektivitas strategi dan mengidentifikasi area perbaikan dalam program komunikasi. Perbaikan berkelanjutan dan kesimpulan program. Itu di sini ada dua, adaptasi berkelanjutan dan evaluasi perbaikan. Program komunikasi harus terus disesuaikan agar relevan dengan kebutuhan pelanggan dan perubahan lingkungan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam strategi dan implementasi komunikasi. Dan kesimpulan program, di sini adalah strategi komunikasi proaktif, perencanaan, dan implementasi. Yaitu strategi komunikasi berbasis pengalaman pelanggan penting untuk membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Dan juga perencanaan terstruktur dan implementasi konsisten menciptakan pengalaman komunikasi yang bermakna. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.